Pulau Buru, sebuah pulau indah di Maluku. Tempat laut, budaya, dan kehidupan menyatu. Disinilah saya menemukan makna baru dalam mengajar. Bisakah pembelajaran pengukuran membuat peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga bergerak, mencoba, berpikir, bekerja sama, dan mengenal budayanya sendiri? Di kelas 7 SMP Negeri 15 Buru, saya mencoba menjawab pertanyaan itu melalui Detik Bupolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imania Rahmi Utami dari SMP Negeri 15 Buru. Dalam pembelajaran ini, saya mengajak peserta didik memahami konsep pengukuran melalui pengalaman langsung, lingkungan sekitar, teknologi, dan budaya lokal. Pengukuran merupakan salah satu konsep dasar dalam IPA. Namun, tantangannya bukan hanya bagaimana peserta didik mengetahui nama besaran, alat ukur, dan satuannya. Saya ingin mereka mengalami sendiri proses mengukur, memilih alat yang sesuai, membaca hasil, menggunakan satuan baku, dan memahami mengapa pengukuran penting dalam kehidupan. Karena itu, saya membutuhkan pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, kolaboratif, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Saya kemudian bertanya, bagaimana jika konsep pengukuran dipelajari melalui sesuatu yang dekat dengan kehidupan peserta didik? Bukan hanya melalui contoh di buku, tetapi melalui benda, aktivitas, lingkungan, dan budaya yang mereka kenal. Dari kebutuhan tersebut, lahirlah Detik Bupolo, Detektif Sains Bupolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada kan yang tidak masuk hari ini? Ini Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang mana? Baik. Yang mana? Ada yang begini kan? Enggak. Gimana? Tangannya? Oh begini semua. Oke. Pemanfaatan teknologi saya integrasikan sejak awal pembelajaran. Pada asesmen awal, PID tidak hanya digunakan untuk menampilkan materi. Melalui slide yang terhubung dengan aplikasi, peserta didik dapat mencoba dan memberikan respon secara langsung. Dengan demikian, PID digunakan sebagai media interaktif yang mendorong keterlibatan peserta didik. Ada persepsi dari materi. Ibu ambil dari ruang murid di rumah pendidikan, ada namanya ruang murid. Jadi kalian bisa akses di rumah juga. Nanti juga belajar bersama Mr. Berry. Ini adalah bentuk komik. Ini belajar bersama Mr. Berry. Coba siapa yang mau jadi jeruk? Ada jeruk, kamu jadi jeruk ya. Terus ada lagi, ini pir, kamu jadi pir. Satunya apa ini? Oh, strawberry, kamu jadi strawberry. Aku sudah mandi, pasti aku tambah cantik deh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Masuk saja tidak dikunci. Atas pantasnya badan besar malas berkunci. Jangan sembarangan ya. Yang besar itu kamu yang besar. 3 peserta didik maju dan memerankan tokoh JJ, PP, dan Mr. Berry. Dengan cara ini, sumber belajar digital menjadi pemantik aktivitas membaca, berbicara, mendengarkan, dan membangun pemahaman bersama.
Peserta didik diberikan apersepsi budaya lokal, yaitu pengukuran dalam kehidupan dan budaya Kabupaten Buru. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah hubungkan konsep pengukuran dengan kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat di Kabupaten Buru. Nah, kalian hari ini akan menjadi detektif sains Bupolo. Guru membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok dengan mengambil kartu bergambar dan mencari serta menentukan kesamaan dari masing-masing kartu yang didapatkan dan akhirnya menemukan kelompoknya. Dibuka dan find your science team. Peserta didik bekerja dalam kelompok dan mendapatkan misi untuk menyelesaikan 4 stasiun. Mereka tidak hanya berpindah tempat, tetapi berpindah pengalaman belajar. Aku baca tulisnya. Yang keras. Aku adalah besaran yang dapat diukur dengan begaris meter, jangka sorong, dan mikroskop seksi. Apakah aku? Pada stasiun 1, peserta didik menyelesaikan misi panjang. Mereka menggunakan meteran, penggaris, dan jangka sorong. Objek yang mereka ukur adalah benda yang dekat dengan kehidupan mereka, yaitu makanan suami, makanan tradisional Buru, dan benda di sekitar, yaitu pensil. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bahwa pemilihan alat ukur harus disesuaikan dengan objek yang diukur. Pada stasiun 2, peserta didik menyelesaikan misi massah. Mereka menggunakan neraca Ohaus dan neraca pegas untuk mengukur ikan asar atau ikan asap dan cengkeh. Objek pengukuran dipilih dari lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, konsep massa tidak hanya menjadi angka dalam buku, tetapi menjadi pengalaman nyata yang dapat mereka ukur dan maknai. Pada stasiun 3, peserta didik belajar mengukur waktu melalui aktivitas gerak. Mereka mengukur waktu yang dibutuhkan untuk berlari dari ujung ruangan menuju ujung lainnya, kemudian kembali ke titik semula. Stopwatch membuat konsep waktu menjadi pengalaman yang nyata, sekaligus menghadirkan unsur gerak dan kegembiraan dalam pembelajaran. Pada stasiun 4, peserta didik menyelesaikan misi suhu. Mereka menggunakan termometer laboratorium dan termometer ruangan untuk mengukur suhu air panas dan air es. Peserta didik mengamati perbedaan suhu dan belajar menggunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Setelah melakukan beberapa aktivitas, saya menghadirkan ice breaking untuk mengembalikan energi dan fokus peserta didik. Detektif, lihat, dengar, pikir, stop. Setelah menyelesaikan misi pengukuran, pembelajaran tidak berhenti pada hasil angka. Setiap kelompok mendapat tantangan membuat poster pengukuran yang berkaitan dengan budaya Kabupaten Buru, Maluku. Setiap kelompok menggunakan laptop yang telah dipersiapkan. Peserta didik kemudian memanfaatkan kecerdasan artifisial dengan menyusun prompt dan perintah sesuai ide kelompok mereka. AI digunakan sebagai alat bantu untuk menuangkan gagasan menjadi produk visual, sementara peserta didik tetap menentukan ide dan hasil karya yang mereka inginkan. Setiap kelompok menghasilkan poster dengan fokus besaran yang berbeda dan menghubungkannya dengan budaya Kabupaten Buru. Produk ini menjadi bentuk lain dari komunikasi hasil belajar mereka. Contoh, pengukuran suhu dalam budaya dan kehidupan masyarakat Buru. Memasak papeda. Suhu air harus cukup panas agar papeda matang sempurna.
Peserta didik masih dalam proses membangun keberanian untuk berbicara di depan kelas. Namun, mereka mulai berani maju dan menunjukkan hasil karya kelompoknya. Bagi saya, keberanian kecil seperti ini merupakan bagian dari proses belajar yang perlu terus ditumbuhkan. Dampak pembelajaran ini bukan hanya pada kemampuan mengenali besaran dan alat ukur. Peserta didik mendapatkan pengalaman memilih alat, melakukan pengukuran, mencatat data, bekerja sama, dan mengomunikasikan hasil melalui sebuah karya. Mereka juga belajar bahwa teknologi dapat digunakan untuk belajar, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Dan yang paling penting, konsep IPA menjadi lebih dekat karena mereka menemukannya melalui benda, aktivitas, lingkungan, dan budaya yang ada di sekitar mereka. Inilah yang saya upayakan melalui Detik Bupolo, menghubungkan budaya lokal, pengalaman pengukuran, pembelajaran aktif, teknologi digital, dan kreativitas peserta didik dalam satu alur belajar. Bagi saya, pembelajaran bermakna bukan sekedar membuat peserta didik memahami materi. Lebih dari itu, bagaimana mereka mengalami, mencoba, menemukan, dan mampu melihat hubungan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan di sekitarnya. Melalui Detik Bupolo, saya berusaha menghadirkan pembelajaran IPA yang dekat dengan budaya buruh, aktif dalam pengalaman, dan adaptif terhadap teknologi. Karena detektif sains tidak sekedar menebak. Detektif sains membuktikan dengan data.